Perkenalkan, nama saya Hestina Tarihere dengan NIM 2001060044 dari kelas W, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas manajemen lab tentang nama alat-alat lab yang digunakan dalam laboratorium kimia beserta fungsi dan cara kegunaannya. Sebelum kita mengetahui apa saja alat-alat lab tersebut, kita harus mengetahui apa itu alat laboratorium kimia. Di mana alat laboratorium kimia adalah suatu benda yang dapat kita gunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Adapun istilah alat laboratorium mengacu pada alat-alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan di laboratorium. Alat laboratorium kimia merupakan alat-alat yang dapat kita gunakan atau kita temukan di dalam kimia yang digunakan untuk menunjang percobaan atau eksperimen dalam bidang studi kimia. Oleh sebab itu, sebelum menggunakan alat-alat lab tersebut, menjadi hal yang terpenting untuk mengetahui fungsi masing-masing alat lab agar percobaan atau eksperimen dapat berhasil dengan baik. Berikut beberapa alat-alat laboratorium kimia beserta fungsi dan kegunaannya, yaitu yang pertama labu ukur, di mana labu ukur atau volumetric flash atau labu takar adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Keakuratan yang tinggi ini dikarenakan oleh bagian lehernya yang terdapat sebuah lingkaran gradasi, volume, toleransi, suhu kalibrasi, dan kelas jelas. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan ukuran volume mulai 1 ml hingga 2 liter. Umumnya labu ukur ini berwarna transparan, sehingga sangat memudahkan pemantauan, namun ada pula yang berwarna gelap serta dilengkapi dengan penutup yang tahan terhadap bahan dan reaksi kimia, seperti polietilen. Alat lab yang berikut yaitu labu Erlenmeyer, di mana labu Erlenmeyer ini adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Alat berbentuk kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar ini diambil dari nama Emil Erlenmeyer, seorang kimiawan asal Jerman. Fungsi labu Erlenmeyer ini adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50 sampai 500 ml. Nah, dalam laboratorium mikrobiologi, alat ini digunakan untuk membantu proses pembiakan mikroba. Alat lab yang berikut yaitu pipet tetes, di mana pipet pipet digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Alat ini terdiri dari beberapa jenis dengan bentuk, fungsi, dan tingkat ketelitian yang berbeda. Macam-macam pipet diantaranya yaitu pipet tetes, pipet ukur, dan pipet volume. Pipet tetes sesuai dengan namanya. Pipet yang satu ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Hal ini dikarenakan bentuk dari pipet ini yang berupa pipa kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atas. Alat lab yang berikut yaitu gelas kimia, di mana gelas
kimia ini merupakan alat yang berfungsi sebagai tempat untuk melarutkan zat yang tidak memerlukan ketelitian tinggi, sebagai wadah menampung dan menyimpan larutan sekaligus untuk memanaskannya serta untuk menyuapkan larutan atau uap air. Alat lab yang berikut yaitu labu destilasi, di mana fungsi destilasi atau penyulingan adalah untuk memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponen. Bisa juga didefinisikan sebagai suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan dan volatilitas atau kemudahan menguap. Labu destilasi digunakan untuk menampung zat-zat, utamanya zat yang memiliki titik lebih tinggi ketika proses destilasi. Alat yang ada di laboratorium kimia ini mempunyai pipa yang mengarah ke sisi. Pipa tersebut nantinya disambungkan pada gelas pendingin pada saat digunakan untuk destilasi. Alat lab yang berikut yaitu tabung reaksi, di mana fungsi tabung reaksi ini yang pertama sebagai sebuah wadah untuk menampung reaksi kimia dalam skala. Yang kedua, untuk melakukan percobaan reaksi kimia dalam skala kecil. Yang ketiga, sebagai wadah untuk perkembangbiakan mikroorganisme dalam. Yang keempat, untuk mencampur, menampung dan memanaskan bahan kimia dalam jumlah kecil. Yang kelima, untuk pengujian kualitatif. Penggunaan tes tube atau tabung reaksi ini biasanya diisi air ke dalam sebuah gelas beker yang diletakkan terbalik. Air yang terisi tersebut berguna untuk menangkap gas. Tes tube biasanya disimpan pada sebuah rak khusus, lem, dan tang. Alat laboratorium yang ketujuh yaitu rak tabung reaksi, di mana fungsi rak tabung reaksi yaitu sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi yang berjumlah banyak. Rak tabung reaksi ini dibuat dari bahan dasar kayu yang berukuran 35 x 7 cm dan dapat menyimpan sebanyak 24 tabung reaksi. Penggunaan rak tabung ini mudah dilakukan. Kita hanya perlu meletakkan rak tabung di tempat yang datar dan aman, lalu meletakkan gelas atau tabung reaksi pada lubang-lubang yang sudah disediakan. Tabung reaksi sendiri merupakan tabung yang dibuat dari plastik, tapi umumnya terbuat dari kaca yang tahan akan perubahan temperatur maupun tahan dari segala reaksi kimia. Alat laboratorium yang ke-8 yaitu desikator, di mana desikator ini memiliki fungsi utama yaitu antara lain yaitu yang pertama menyimpan bahan kimia. Untuk menyimpan suatu bahan kimia kering yang mudah rusak dan mudah bereaksi terhadap uap air pada kelembapan udara. Bahan kimia yang bersifat higrokopis akan mudah rusak jika dibiarkan disimpan pada udara. Oleh karena itu, bahan tersebut akan menyerap dan bereaksi terhadap uap air yang berada di udara. Oleh karena itu, penggunaan desikator akan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya kerusakan bahan higrokopis tersebut. Yang kedua, media pendingin. Selain sebagai kotak penyimpan kering, beberapa laboratorium juga menggunakan desikator sebagai media pendingin. Ketika kita melakukan metode yang melibatkan pemanasan dengan media keruh, di mana pada umumnya pemanasan dilakukan hingga suhu yang sangat tinggi, bahkan dapat melebihi 1000 derajat Celcius, maka kita dapat menempatkan keruh panas tersebut dalam desikator untuk mempercepat pendinginan keruh ke suhu ruang. Desikator merupakan alat
lab yang berikut yaitu gelas argitologi. Gelas berbentuk bundar dengan beragam diameter ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penutup gelas kimia ketika tengah proses pemenasan sampel atau penyuapan. Yang kedua, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator. Yang ketiga, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Alat lab yang berikut yaitu buret, di mana buret merupakan alat berbentuk silindris memanjang. Ini biasanya digunakan untuk filtrasi dengan presisi tinggi, atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. Alat yang dilengkapi dengan skala pada sisi luarnya ini memang dirancang dengan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga cocok digunakan untuk keperluan analisis volumetrik kuantitatif. Alat lab yang berikut yaitu corong pisah. Peralatan laboratorium berbentuk kerucut dengan tutup setengah bola ini biasanya digunakan dalam proses ekstraksi cair, yaitu proses memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Corong pisah atau corong pemisah memiliki bagian penyumbat di atasnya dan keran di bawahnya. Alat lab ini dibuat dari kaca borosilikat, sedangkan kerannya terbuat dari teflon atau kaca. Alat lab yang berikut yaitu kaki tiga, di mana kaki tiga dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai tiga kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi dari kaki tiga ini adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Alat lab yang berikut yaitu batang pengaduk, di mana batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Batang pengaduk umumnya terbuat dari kaca pejal, borosilikat atau pirex. Ukurannya hampir sama dengan sedotan minuman, namun sedikit panjang dengan ujungnya membulat. Selain untuk mencampur larutan, fungsi batang pengaduk juga adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Alat lab yang berikut yaitu kondensor. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengendingkan uap. Alat ini memiliki beragam jenis bentuk dengan diantaranya adalah kondensor Graham, Vigreaux kolom, kondensor Dimrod atau spiral, kondensor Liebig atau lurus, dan kondensor Aldin atau bulat. Alat lab yang berikut yaitu plat tetes. Fungsi plat tetes yaitu sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6,12 dan 16 lubang tetes. Alat lab yang berikut yaitu mortar dan alu atau pestel. Fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Mortal atau lestung adalah bagian wadah, sedangkan pestel atau alu adalah bagian batang yang kita pegang. Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang alat-alat laboratorium beserta fungsi dan kegunaannya. Terima kasih.